kritik politik. Harusnya kau bikin kritik Nikita Mirzani. Kau nggak pernah mengkritik politik. Kau cuma mengkritik tentang Nikita Mirzani. Udah. Biar kau tahu kerjaan kau itu cuma cari cuan di Nikita Mirzani. Case Nikita Mirzani cuan buat kau. Sama napi kok cari panggung. Setelah diponis dia jadi napi. Waktu dia persidangan kau cari panggung. Dia belum napi. Jangan kau katakan dia napi waktu kau cari uang di tempat dia. Kau tuh kan, kau aja nggak tahu kapan dia jadi di posisi napi, kapan dia tersangka, kapan dia tidak diinikan. Napi sudah dilupakan. Gak ada yang melupakan. Nikita Mirzani tetap bersinar, bisnisnya tetap jalan, kau makin miskin. Karena udah hilang ladang kau untuk cari duit. Udah, nah biar kalian tahu. Makanya kita ini harus menelaah gitu loh. Kalau mau kritik politik, bukan kritik Nikita Mirzani. Nah, ganti nama. Kalau nggak pakai kritik Nikita Mirzani, itu aja kau pakai ya, kritik politik ya. Kau ketika statement pun ngomongan kau nggak jelas juga. Sekarang kita mulai bermain di situ. Nikita Mirzani kasusnya dikasasi. Tadi dibilang ada kejanggalan. Itu tadi yang mau kutanya sama si Nangin. Kejanggalan Mana apa dia ini? tadi? Nah, Mana itu dia yang tadi aku mau bilang? tanya. Oh maaf, Oke. dia nggak jual. Kau tahu endorsement dia tetap berjalan, anaknya jualannya masih bagus. Jadi dia nggak perlu jual rumah. Maaf sayang, kau yang miskin, ya. Maaf. Kau nggak punya duit kan? Makanya kau ketik-ketik di sini sebagai buzzer kan? Kita kasih panggung, kau cari duit di sini. Silakan. Tapi tolong kau kasih keluargamu makan duit yang halal, ya. Bukan duit yang, oke? Oke. Ricky, sudut pandang apa yang mau disampaikan? Ricky, silahkan. Nih, Ratu Boti. Hmm. Sekarang apa perkembangan dari ininya, lawyersnya? Oh, naik aja tuh. Lawyersnya sudah Yang ini, bertambah. apalagi Kak, tambahan yang apa yang Ya, mereka mau lakukan? Bang Krisna Mukti itu tambah dan mereka lagi mencoba untuk mengajukan. Krisna Mukti, Ya, Krisna Murti. yang mantan itu. I didn't know, aku nggak kenal dengan dia. Enggak, maksudnya dia yang dari baris krim kemarin. Bukan, Krisna Kris, Murti. Krisna Murti. Cari deh. bentar Kak. Bang Krisna Murti itu menjadi lawyer tambah, bergabung menjadi lawyer terkait Bergabung itu. ya. Ya, jadi Untuk kasasinya ya. bukan untuk pengajuan peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Oh, dia beda-beda ya. Kalau Krisna yang Murti ini bukan Mukti, Krisna Murti. Astagfirullah. Murti, advokat menjadi bagian dari tim penasehat hukum dampingi Nikita terkait kasus pemerasan. Dia nyor tingginya tuntutan JPU serta menegaskan pentingnya pembuktian fakta dalam persidangan. Ya. Pledoi, Krisna menilai pledoi adalah kesempatan emas untuk mematahkan tuntutan JPU dengan fokus pada pembuktian bahwa uang yang diterima klien adalah kesepakatan bisnis bukan pemerasan. Tuntutan JPU yang mau naik siap ini ya, siap ngomong ya, jangan kayak tadi. Maksudku jangan ditanya-tanya dia ini hilang lari gitu. Oke. Tuntutan JPU. Krisna mengkritisi tuntutan 11 tahun penjara dinilai terlalu tinggi dan menekankan bahwa putusan akhir ada di tangan majelis hakim bukan tuntutan jaksa. Kemudian tindakan hukum, Krisna Murti mendukung langkah hukum yang diambil Nikita terkait perlindungan data pribadi dan dugaan penyebaran informasi, menekankan kewajiban pengacara menjaga rahasia klien. Kemudian peran dalam tim, menyikapi penundaan sidang dan replik JPU yang dianggap menyerang personal. Dia menanggapi sorotan publik terhadap perbedaan tuntutan hukum yang signifikan, menyebutnya wajar karena perbedaan peran dalam kasus tersebut. Jadi sebenarnya kasus Nikita Mirzani ini bisa juga dijadikan contoh ya, penelitian terbaru, tesis terbaru, sehingga memang karena sudah melibatkan publik. Nah kalau si Joseph Nangin sendiri melihatnya gimana? Kan ini kan kasus publik ya. Jadi
Nah, yang Nagin boleh nggak diberikan sama Ratu Boti ya? Kalau Doktip ini masuk, apakah Niki mendapatkan apa gitu? Mendapatkan semacam keringanan gitu? Oke, aku jawab ya. Mm-mm. Iya, iya. Aku jawab ya Kak. Jadi Ah, begini, ya. kalau memang kubu-kubu sebenarnya di setiap lembaga ada kubu ini. Kalau Iya. salah ya di kubu polisi ada, di kubu jaksa Iya, ada, betul. kubu hakim ada, ya kan? Ada kan? Blok-blok inilah Ah, sebenarnya yang menyulitkan memang ya hukum itu betul. transparan. Kan begitu ya? Akan susah itu Iya, blok-blok ini gitu loh. emang. Makanya diperlukan di sini adalah ketegasan dari presiden kita. Ya, ketegasan artinya menghimbau agar menghilangkan blok-blok ini. Itu aja. Tetapi kalau misalnya untuk misalnya masuk lebih dalam, presiden nggak bisa, itu bukan ranah dia. Tapi untuk menghimbau ya dan memberikan menghimbaunya itu dalam arti tegas. Kalau misalnya ada terjadi blok-blok ini lagi, saya tidak segan-segan memecat. Gitu seharusnya. Ya kan Kak ya? Dan ini kan dan ini kan tidak hanya berlaku untuk kasus ini kan kasus publik ya. Banyak Iya lagi benar. kasus-kasus non publik yang tidak muncul, bahkan itu diredam secara sengaja. Iya benar, makanya saya bilang Kak Ayu ya, makanya saya bilang tadi itu, makanya saya bilang Kak Ayu gini, inti dari permasalahan ini adalah presiden kita saat ini harus tegas, ya, menghimbau barang siapa yang tidak menjalankan tugasnya tidak segan-segan untuk dipecat, itu seharusnya, seyogianya gitu. Dan kalau kalau itu sih Prabowo waktu itu pernah ada satu statement loh. Dan itu bagus banget. Saya tidak mau jaksa mengorbankan bla bla bla. Tapi masih banyak di balik layar ini terjadi. Nah, Banyak. iya makanya itu Kak Kamu Ayu. kan kamu lawyers kan? Nah, Iya. selama jadi lawyers berapa kasus yang dipegang dan itu hasil rekayasa kejaksaan? Coba. Gini ya, kalau saya kasih contoh ya, hasil rekayasa kejaksaan. Contoh adalah ketika kemarin itu adalah pemerkosaan. Saya kasih contoh. Klien saya itu dia kerjanya hanya sebagai security di salah satu sekolah, gitu ya, security ya, dan dia diduga ya melakukan tindakan tanda kutip tindakan asusila kepada murid, ya kan? Nah, setelah diperiksa, fakta di persidangan tidak ada ditemukan. Bahkan hasil tindakan asusila, mohon maaf ya Kak Ayu ya, hasil robekan kalau kita melakukan hubungan ya gitu ya Kak Ayu, pasti kan ada tanda robekan. Nah, ini tidak ada sama sekali bukti robekan di dalam kelamin siswa tersebut. Nah, ini sengaja direkayasa Kak Ayu, gitu loh. Disengaja, itu salah satu contoh. Robekan itu berdasarkan tim ahli kami, dokter Objin itu tidak ditemukan satupun robekan yang dilakukan namanya tindakan asusila. Itu tidak ada robekan. Nah ini contohnya Kak, itu di Pengadilan Negeri Medan kemarin itu. Bareng kami sama senior gitu kan. Tidak ditemukan robekan. Kalau memang betul, kita logikanya ya Kak Ayu, kalau dirunduk paksa tindakan asusila pasti ada tanda robekan dong. Bekas lebam dong. Ya kan? Ini tidak ada robekan sama sekali Kak Ayu. Nah makanya ini sengaja direkayasa. Nah pada akhirnya kemarin itu ya klien kami ini di tingkat banding menang. Kak Ayu, di tingkat kemarin itu di pertama ya kembali lagi ya, ada yang hakim tipenya yang memang balas baca berkas ya. Memang kemarin itu dihukum kemarin itu klien kami itu sekitar 5 tahun lah. Tetapi di tingkat banding itu kemarin klien kami bebas karena tidak ada bukti robekan sama sekali Kak Ayu. Itu loh. Yang saya ceritakan ini anak SMA loh Kak Ayu. Anak SMA masih gadis. Ini masih gadis ini. Ya, dia itu salah satu satpam ini di sekolah namanya di apa ya, madrasah gitulah Kak Ayu. Sekolah madrasah. Iya, iya. Ya kan? Ini masih gadis ya, ceweknya ini pakai jilbab, ditanya saksi-saksi teman-temannya memang gadis yang apa ya dalam tanda kutip memang agak sedikit liar gitu loh. Jadi dituduh memang apa loh, dituduh satpam ini memang menghamili padahal tidak ada bukti robekan sama sekali berdasarkan keterangan dokter Objin. Gitu loh Kak Ayu. Itu makanya Berarti kalau tidak ada robekan berarti adem mainnya ya?
Nah itu kayu, nah kita itu dituduh gitu loh, dituduh klien kita itu melakukan itu kayu, tidak ada robekan. Kita tanya berapa dokter objin gitu kan kak ya, And then, dari salah satu rumah sakit terkenal, bahkan ahli yang hukum forensik itu tidak ditemukan kayu. Nah ini memang sengaja diangkat gitu. Nah kita dengar-dengar ya kayu ini kita dengar-dengar ya, kita spill aja lah, nggak usah spill namanya. Rupanya jaksanya ini memegang kasus itu supaya dia mau ke Jakarta, dipindahkan ke Jakarta. Hangatlah beritanya ini. nah, Itu satu ibarat lagi nih kejar Nagim, setoran lah, kejar setoran lah AP, gitu Pak Ayu. APH secara pribadi juga dibebankan. Oh, jadi mereka wajib setor kasus sama di kepolisian Iya, juga. benar. Mereka butuh kayak tesis ya, tesis supaya dia untuk menaikkan pangkat. Gila nggak tuh? Anjing. Iya, makanya kan gitu kan Kak Ayu. Jadi rupanya kita cari tahu lah ya. Rupanya memang dia lagi kejar setoran Kak Ayu. Pengen mau menjadi kejati di salah satu DKI. Kejati DKI Kak Ayu. Tembakan dia. Itu makanya ini kasus ini kemarin sempat Berarti viral loh. Sempat viral loh, Kak paket- Ayu, di sekitaran warga Medan ya. Sempat viral itu Kak Ayu. Oh iya sempat viral. Kalau nggak salah viral itu Kak Ayu. Cuman saya itu kan kemarin berarti masih paketnya berapa itu kalau untuk jadi kajati tuh? itu kita nggak tahu lah Kak Ayu, tanya dia lah. Nah, jadi ini aja sudah menekan. Jadi APH yang punya kredibilitas, kemampuan yang bagus, jangan-jangan mereka yang punya jiwa kemanusiaan di seorang jaksa atau hakim itu nggak punya tempat gitu. Ya kan? Mereka tuh nggak punya tempat. Kursi mereka kan karena kursi di Indonesia ini APH sekali bukan beli. Mau jadi Iya. reskrim misalnya, mau jadi ABCDF tuh ada paketnya. Jangankan itu Kak Ayu, tadi saya bilang aja mau penempatan aja kan bayar. Kamu mau di mana? Mau di tempat kering, tempat basah bayar. Basah banget berapa? Miliaran Kak Ayu, bahkan triliunan. Anyep-anyep. Ya. Becek-becek. Becek-becek itu 2M lah yang saya dengar ya. Dari jaksa 2M lah bayar. Kadang ada yang lucu lagi nih ya. Eh, Coba kalian cek gaji jaksa tuh berapa sih? Jaksa ini, Menteri Pekerjaan Umum dia bilang, kok pegawai saya kok rumahnya di Pondok Indah, mehong-mehong. Dia bilang itu dari mana duitnya? Menteri nanya dia, kok bisa ya uang dapat dari mana uang dia nanya? Bilang jadi menteri kok nggak pengertian? Ah itu menteri yang jujur itu. ya. Masa dia nggak tahu dari mana barang itu? Nah satu lagi ya. Kalau di Kejaksaan Agung hari ini memang sudah direformasi, tapi ada gate ya, gate kedua ketiga itu yang orang-orang lama dan dia memang mengkondisikan itu. Sebenarnya Jual gini, Kak beli. Ayu. Sebenarnya gini Kak Ayu, kalau saya lihat ya semenjak saya nggak mau lari terlalu jauh ya, semenjak era Pak Jokowi beririsan dengan era Pak Prabowo, jaksa ini kan pengen show off. Kakak tahu nggak show off? Ya kan pengen tampil gitu loh. Nah beberapa kasus kan memang tengoklah Kak, kasus yang seharusnya ditangani KPK itu kan diambil sama jaksa agung kan gitu, pengen mau show off Nih, gitu loh. kalau Kita nggak bukan tahu itu kenapa sih, gitu. nih ada itu latar belakangnya seperti yang kamu bilang benar juga, ada benarnya. Tapi memang hari ini di masa Jokowi itu kan mapping ya, mapping. Karena memang dia kan dari sipil ya. Kalau sekarang kan Prabowo bisa bertindak karena dia megang militer. Rumitnya kalau Prabowo bertindak dan orang-orang militer itu membelot ke dia, itu susah karena memang banyak kepentingan ada di situ. Iya Berat, Kak, iya. betul. Berat. Cuma begini Jadi Kak. ada satu nih, siapa namanya lagi nih ya, ada satu cerita nih asli juga ya. Di Pertamina itu kadang lelah ngelihat APH, aparat penegak hukum mereka muak lelah gitu. Kenapa? Ya mereka juga dimanfaatkan, tiba-tiba dipanggil kejaksaan. Jadi Pertamina ini kan bisnis ya, sama kayak Petronas gitu. Nah kalau kita kan diganggu oleh APH. Banyak loh beban-beban yang di Indonesia ini, kayak mereka mesti dapat BBM, mesti. Jadi yang subsidi tuh yang bayar tuh siapa? Ya warga negara Indonesia, rakyat biasa. Jadi udah dapat gaji,
dapat fasilitas BBM sekian paketnya dalam SPBU. Nah itu kan memberatkan juga, memberatkan pengusaha. Jadi aparat hukum ini apakah apa? Malaikat atau apa yang menurut kalian ini? Iya, gini lah Kak. Bahkan di kubu polisi ya, mungkin Kakak tahu lah dan udah rahasia umum ya, di tentara pun gitu ya. Kadang-kadang ya khususnya di daerah di Aceh itu, di Papua gitu ya, saya pernah ada dengar kabar gitu ya. Bahkan mereka ya dapat setoran dari pabrik-pabrik kayu ya, dari apa ya, dari pabrik-pabrik lah gitu biasanya, dan mereka dapat setoran pengamanan. Betul yang bilang Kak Ayu itu. Jadi kadang-kadang ya inilah yang menjadi sulit bagi kita ya Kak Ayu ya, Dan untuk Bupati, berkembang gitu. Bupati kan nyetor ke gubernur. Iya pasti ya. Apalagi itu Kapolsek nyetor ke Kapolres kan Kapolres. masuk ke Kapolri juga disetor di bawah. Lah itu dia kejahatannya. Kalau itu dihapus, hidup mereka sederhana, ya kan? Udah harusnya tuh kita asik-asik aja. Jadi beban pajak itu nggak dibebankan kepada kita, nggak dibebankan ke kita. Masa tega banget yang naikin pajak, sementara fasilitas air minum aja tuh nggak ada, semua bayar. Jadi saya bilang pemerintahan di Republik Indonesia ini nggak ramah gitu loh. Nggak, maksudnya tidak menjadi bagian dari, bukan tempat negara ini kan organisasi gitu. Betul, Masih betul. boleh nggak sih ada negara? Apakah organisasi diisi orang-orang yang tepat? Ya kalau saya bilang begini Kak, negara itu kan kalau kita bicara idealnya ya, nggak tahu di yang praktiknya di Indonesia ini ya. Kalau idealnya itu kan tujuannya adalah untuk mesejahterakan, ya kan? Tapi makanya saya bilang, ya kan Kak Ayu, sistem inilah yang seharusnya harus diubah pelan-pelan. Saya jujur Kak Ayu memilih Pak Itu Prabowo nggak, memilih Pak jangan Prabowo. pelan ya. Ini Prabowo ini kan tidak mudah juga untuk mengubah. Memang dari keuangan dulu, karena sumber utama kejahatan dari sana. Kalau pejabat-pejabat di Indonesia titipan dari partai-partai, ya akan rusak semua. Dan hari ini tuh kan itu yang terjadi. Setiap pasal dibeli. Udah, nah ini mesti, aku bilang sih di shutdown dulu nih. DPR di shutdown ya kan. Kalau enggak, ya kebayang nggak sih? Ya kalau gubernur di Indonesia membuat satu keputusan besar seperti presiden, asal jangan di termin pertama ya. Biasanya presiden ini kan di termin pertama aja mengabdi kepada masyarakat. Termin kedua dia makan juga. Nah itulah sakitnya. Stefanus silakan. Stefanus silakan. Gak ada suaraku. Ya nggak ada lah. Orang belum ngomong. Nggak ada suaranya. Legislatif harus satu kali aja, nggak usah dua kali Kak. Dan jangan pakai beli. Kalau pakai beli kan Kak rumit. Ayu. Stefanus Selamat silahkan. pagi semuanya. Maaf Pagi. kepencet tadi Kak Ayu. Maaf. Udah, jadi saya turunkan lagi atau gimana? Ya ya, maaf ya, maaf. Makasih, yo. Thank you Kalau Stefanus. kalau saya begini Kak Ayu ya, terkait yang ketika itu ya, kalau saya bilang DPR ini cukuplah satu periode lah ya, 5 tahun aja cukup, gak usah 2 kali ya Kak Ayu, karena bagaimanapun ya kayak kita bilang tadi itu ya, awal-awal aja mereka kalau dibilang panas-panas teh ayam gitu ya kan Kak Ayu ya, panas-panas teh ayam ya, ujung-ujungnya mereka dapat juga gitu. Nah terkait untuk DPR kita, yang perlu yang kita ubah itu adalah sistem rekrutmennya Kak, sistem rekrutmen. Iya, Bukan hanya DPR, polisi, tentara, itu jaksa pasti bayar Kak Ayu. Bullshit itu kayak Kak Ayu bilang betul. Hanya sekitar 20% paling tinggi ya Kak Ayu. 20% lah yang bersih. Selebihnya itu bayar. Tamtama aja bayar. untuk Tam-tama. branding ya kan? Iya, tamtamanya aja bayar. Bintara bayar. Family saya Kak Ayu, ini saya buka ya. Family saya itu ada cerita, dia bayar kok 100 juta kok untuk jadi polisi. Ya bayar lah. Bayar lah. Iya kali, mana ada sekarang makan siang gratis. Iya kan? Mau pindah bayar. Bayar. Ya kan? Makanya cukuplah satu periode ya untuk DPR ya. Apapun itu ceritanya cukup satu periode, karena terlalu berlama-lama pun nggak Oke. bagus juga gitu Kak Ayu. Nah, kita kembali ke Nikita Mirzani ini. Iya gimana Kak? Kan kalau di sini kan kalau ada pertentangan seperti itu tuh kadang muak juga, karena mereka kan suka nggak suka ya.
Nah, Ya. kalau kalau misalnya Joseph sendiri, Hmm. eh, peluang yang bisa diambil Nikita tuh apalagi? Lalu apakah masih ada misalnya kayak orang-orang yang berseteru dengan dia ini kan berkumpul lagi gitu? Apakah bisa batal tuntutannya itu? Enggak, Eh, itu gimana sih dia? Ya, jadi kalau saya bilang selain PK-nya itu ya Kak ya, yang harus diperkuat novumnya itu kalau saya bilang adalah ya uji kalau bisa ya pengacaranya itu uji material dulu kan dia kan dikenakan pasal TPPU ya Kak ya, TPPU ya, TPPU Tapi ya. memang kalau dia diuji kembali, kedua belah pihak memiliki apa persepsi yang sama dulu bahwa kasus ini ditinjau untuk eh, apa ya semata-mata kepentingan publik ke depan gitu loh. Artinya kan apakah bisa melibatkan dua lawyers dari orang ini atau hanya satu lawyer saja po ini? Jadi setidaknya mereka memiliki karena peninjauan ulang itu kan jatuhnya menjadi satu kajian kan, benar nggak? Ya Jadi satu benar-benar. kajian gitu dan ini kita nggak tahu apakah kadang-kadang kan satu kasus itu bisa menjadi apa ya momentum baru atau menjadi sejarah lalu dicatat sebagai hasil analisis misalnya dan menjadi pertimbangan hukum, pertimbangan peraturan-peraturan terbaru nanti. Kalau menurutmu bagaimana? Gini Kak, sebenarnya gini, makanya saya bilang selain tadi keterlibatan doktif juga bisa, PK juga bisa gitu kan Kak ya. Saran saya begini Kak, saya bilang tadi di uji material bukan hanya kedua advokat bukan, tetapi cukup advokatnya aja untuk menguji pasal TPPU itu, tindak pidana pencucian uang tadi itu Kak. Nah, kan gini kan, yang disangkakan adalah kan TPPU. Nah, TPPU ini sekarang kan tafsirannya luas, makanya diperlukan uji material Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu tentang apa sih ketentuan mengenai pencucian uang itu Mm-mm. agar clear and clear gitu loh Kak. Ya, Ya kan, agar clear and clear karena TPPU ini ya sering menjerat memang orang-orang. Setiap orang dijerat Kak. Makanya saya bilang cukup pengacaranya uji material ke MK agar ini jelas apa yang dimaksud dengan TPPU, apa syaratnya, siapa-siapa aja yang dimaksud dalam TPPU kan itu. Itu Iya. langkah saya Kak. Nah, jadi cukup hanya pengacara Nikmir untuk uji itu material, itu barang. Biar nanti ketika PK ada dasar bukti ya hasil putusan MK untuk diajukan ke PK. Gitu loh Kak, logika sederhananya. Itu dulu. jadi kan yang ada di dalam orang-orang yang berkecimpung di kasus ini termasuk pendukung ini kan manusia semua kan. Iya, betul. Jadi barangkali mereka berkumpul lagi. Kalau kita bilang tadi memang hasil analisis kemudian kedua belah pihak juga. Artinya kan selama ini kalau pelapor ini menuntut ada seseorang yang dia target gitu dan itu doktif dipastikan. Tapi kan manuver doktifnya kan gagah-gagah juga dia ya kan. Aku lihat ada cuman nggak ngikuti karena dia nggak masuk dalam radar ya gitu. Nah itu Kak, jadi kalau saya bilang itu ya Kak, ada dua ya. Tambah satu lagi gini Kak, pengacaranya kalau saya jadi pengacara Nikmir misalnya nih ya, Kak, saya akan bangun narasi miscarriage of justice Kak. Jadi PK itu bukan hanya secara teknis ya nantinya, jadi harus ada narasi yang besar. Ya narasinya itu bukan sekedar hanya salah putusan, tapi kesalahan sistemik yang bisa mengkriminalisasi siapa saja Kak. Ya, khususnya itu misalnya influencer, content creator, digital ekonomi ya. Kayak kasus itu Kak, kalau Kakak ingat baru-baru ini kasus Amsal Sitepu, influencer itu. Amsal. Iya. Nah kan itu kan diikut juga DPR Pucat terlibat. kan? Jaksanya pucat kan? Barangkali DPR juga mesti melibatkan diri juga ya. Iya, Atau iya. asal jangan gini. Asal jangan di kita ada kasus dengan orang DPR kan. Jadi ribet juga kadang. Nah, Jadi- itu iya. Nah, DPR juga melihat ini sebagai apa ya? Sebagai momentum ya kan? Karena sepertinya DPR ini mulai mencari apa? Mencari kekuatan juga kalau untuk dipercaya. Karena persentasenya orang nggak ini. Attitude juga penting ya, etika juga penting. Jadi kedua belah pihak ini
kedua belah pihak ini memang sama-sama harus bisa saling ya, saling mendukung. Tapi kan orang kadang kalau udah marah kan larinya ke hukum. Amarah itu dia lempar, masuk membusuk lah kalau di penjara. Saya lihat di Indonesia tuh seperti itu, cara untuk melampiaskan amarahnya itu dengan masuk penjara. Nah penjara itu kan apa ya, tempat mempermalukan yang paling apa di Indonesia. Nanti dia foto ya kan, saling mempermalukan. Aku bilang sih ini ya kejahatan mental no juga. viral no justice, Iya. Kak, gitu kan. Makanya Oke. gini juga buat JG ya, kalau saya samakan dengan Amsal Sitepu gini, kan Nick Mir ini kan dia ingin mengatakan kepada konsumen bahwasanya jangan pakai ya Kak, kalau nggak salah ya. Kan dia hanya mengatakan itu kan, kalau nggak salah Nick Mir itu kemarin kan, kepada namanya Reza Gladys. Kan begitu Kak. Kak. Iya kan? Jadi kalau saya bilang ini kalau Nah. cuman hanya memberitahu terus ada hasil lab, lantas apa yang mau dipenjara? Dia kan cuma influencer hanya memberitahu. Kan gitu kan Kak? Jadi gini, kalau kita bahas topik ini begitu suka atau tidak suka agak rumit jadinya. Jadi kayak Heeh. bukan fakta yang kita hadirkan gitu dari kedua belah pihak, tapi rasa suka tidak suka. Membusuklah kalau di penjara, mati aja kalau di penjara. Itulah itu yang makanya saya kalau bilang menurut Kak, aku, nah apakah itu yang hukum mesti itu- dilepaskan. Iya makanya saya bilang tadi Kak, itulah yang harus diubah, street liability itulah yang harus diubah sebenarnya. Sekarang kan penjara itu kan kalau secara teori hukum itu kan hanya ultimum remedium, obat terakhir. Nah, satu lagi, Bisa gitu loh. memang tidak mudah ya pihak Nikita pun andai kata nih, memang ada satu kesalahan dari dia, itu juga kan dulu pernah dia dikatain dikasih ultimatum untuk mengembalikan uang, tapi dia nggak mau. Itu juga. Jadi ini maaf ya, Hmm. kita bicara proses hukum, Hmm. jadi melepaskan diri dari keberpihakan, sehingga hakim memutuskan, jaksa menuntut, ya kan? Dan tidak semua informasi itu bisa di-up ke media sosial. Ada beberapa yang mereka anggap itu rahasia gitu loh. Nah jadi jangan tergoda untuk keberpihakan sebenarnya. Nanti kalau keberpihakan apapun yang dibicarakan orang, semua salah menurut kamu. Jadi bukan menurut kamu, bukan menurut siapa-siapa. Jadi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mengetahui fakta. Lebih ringkas, simple, dan kamu mendapatkan dua sudut pandang, dua fakta, ya kamu yang jadi hakimnya. Kamu yang jadi Iya. hakimnya. Tapi kalau suka tidak suka, rumit. Kita nggak ada di arena itu. Maksudnya kalau di arena itu pun jadi nggak ada fungsinya juga pembicaraan ini gitu. Lepas saja. Yang kita butuhkan adalah bagaimana sistem ini bisa dirubah total. Siapa penggeraknya? Kita semua. Media sosial adalah penggerak yang maksud saya kita tidak butuh biaya pemerintah ya kan. Kita bayar wifi sendiri. Artinya pemerintah mesti berterima kasih karena suara-suara teman-teman yang ada di sini. Iya, Kalau betul. dia keberpihakan, tidak ada fungsi yang nyata, lalu sistem itu tidak akan pernah berubah. Aparat penegak hukum tetap berlenggang kangkung dan menikmati hasil pajak kita. Itu fakta. Kemudian semua kasus bisa diperjualbelikan dan itu mehong loh, fee-nya ngeri. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika itu kamu tidak ada dalam satu pihak tertentu, kamu bisa realistis? Itu pertanyaannya. Kalau kamu tidak bisa realistis, kalau kamu keberpihakan akan sulit juga. Dan semakin banyak opini yang muncul, ya kan, semakin orang berpihak tuh gini, kau kan karena pro ini. Nah, saya bilang, sudut pandangmu itu tidak semua benar. Jadi yang kita bicarakannya adalah proses, benar, salah, itu tidak ada. Yang tepatnya adalah berproses. Nah, kita nggak tahu ketika si siapa ini mengajukan, ya kan, mengajukan, dan mungkin ada beberapa orang hakim juga yang bisa memberikan insight, mendiskusikan ini menjadi bahan analisis, itu juga bisa menjadi performa baru ya. Hal-hal baru berkembang di Indonesia. Artinya gini, Nikita ini kan bisa jadi korban atau bisa juga dia jadi pemain. Nah,
kronologi di belakang layar itu tidak semua di-up karena untuk kepentingan hukum. Bisa. Dan kalau mau disampaikan, keadilan itu kan, pengadilan itu adalah lembaga negara yang dibuat oleh negara untuk beberapa orang bertemu, dan kan tidak harus mencapai kesepakatan, ya kan? Tidak harus mencapai kesepakatan, tapi kalau kesepakatan itu di set up sebelum terjadi keputusan, itu yang mengerikan. Ini yang mesti dibersihkan gitu loh, supaya jangan ada korban-korban baru lagi. Lalu orang-orang yang membayar aparat penegak hukum ini kan juga korban sistem. Kenapa mereka bisa membayar? Karena sistemnya biasanya mewajibkan itu. Kenapa diwajibkan? Yang pertama, mereka membayar kursi. Kursi itu mereka bayar. Wani piro? Ya baliklah modal gue. Jadi kesimpulannya mesti diperbaiki nih lah sistem dan orang-orang. Saya pikir orang tua ini dibersihin aja dulu, balikan anak muda yang bersih. Pun kalaupun ada anak-anak gen generasi baru kejaksaan, misalnya APH dari kepolisian, ya kan KPK, mereka juga harus ada gennya. Siapa yang bayarin mereka untuk fit proper test? Begitu satu terpilih ketuanya, dia kan milih orang-orangnya dia, yang proper, yang dianggap proper, dianggap dipercaya. Kalau dia tidak dalam satu kelompok, nah kelompok-kelompok lama ditinggalkan. Walaupun kadang-kadang ada mereka ini punya kredibilitas yang bagus, pelayanan yang bagus, mereka disingkirkan juga. Akhirnya dia terpaksa masuk dalam kelompok tertentu lagi, dan itu kan mafia. Inilah yang mesti diperbaiki di Indonesia. Nah, akan sulit kalau kalian pro dan kontra ada di sini. Kami nggak realistis. Jadi memang yang perlu di sini, misalnya dia praktisi, ya kan? Setidaknya kalian bisa menelaah isi percakapan kami, lalu kalian bisa bawa pulang gitu loh.